Kan biasa dikeleu reung. Tanya tamu di dalam dunianya nah hukum karma. Bahasa awaknya hukum karma. Nah bahasa lain lah putra hukum alam. Tapi yang kebebut putra sunnatullah. Dalam kehidupan kita nyonya berlaku sunnatullah. Tanya orangnya mantang tamudet dalam sabah rumah dalam dengan keluarga yang utuh. Lam sabah rumahnya mantang na katanya ayah, lam sabah rumahnya mantang na katanya mak, lam sabah rumahnya mantang berkumpul dengan sanak keluarga katanya. Tapi terkadang-kadang ada masa gara-gara satu dan lain hal, mungkin faktor ekonomi. Tiba-tiba seorang ayah harus berangkat merantau dalam masa sementara waktu. Tengah lagi tanya ayah mangat tamu di dalam keluarga, tamu kem-kem, tamu sukaria dalam sebuah ruangan. Dan nonton bersama, makan bersama dalam sebuah meja. Tiba-tiba faktor ekonomi, tanya ayah, payah kubah keluarga lihat gara-gara faktor ekonomi. Maka bedahlah hidro ayah bedah merantau Medan. Bukan dalam waktu lama. Mungkin barang 3 atau 5 bulan. Waktu katanya berangkatnya dalam keluarga katanya nada kubah anaknya yang baru raya, nada kubah anaknya yang mantang cucu. Ladum anak katanya baru je pegah haba, ladum mantang tilo-tilo alang di pegah haba. Di saat katanya ayah atau katanya mak dalam masa perantauan, coba bayangkan berapa kerinduan yang kita rasakan terhadap keluarga kita yang ada di rumah. Mungkin nak ayah yang geklik hira dalam masa merantau tingkat kana. Nak ayah yang hana semangat udik waktu kerja dalam perantauan bahkan karena rindu kepada belayan kasih sayang si buah hatinya. Sehingga nampak berapa rindu seorang ayah kepada anaknya, nampak waktu hira ayah gua dalam merantau. Ate truk guru rumah hang ketok mu tu piana ke. Hang kedupat mecom piana ke hang kedoh mutayang piana. Itu bukti daripada kerinduannya seorang ayah. Yang padahal perpisahan mereka hanya perpisahan sementara dalam masa 3 bulan. Tapi rindu katanya begitu membara. Coba pertanyakan, bagaimana perasaan para yatim dan piatu? Ayah mereka tercinta sudah kembali kepada Allah untuk selama-lamanya. Ibunda yang mereka sayangi sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Berapa juta, berapa ribu keluh kesah cerita hidup mereka yang ada dalam perasaan mereka. Pertanyaannya, pada siapa mereka harus bercurhat? Pada siapa mereka harus bercerita? Dengan siapa mereka harus berbagi kasih sayang? Nyo tanya perlet tak pertanyakan. Anak yang kaya timnya dalam radaan ni. Ipegah apa kadang golong gak carang. Ibaratkan dia golong meninggal ya. Ikalan na tirau ragam. Tapi muwet ilmoji tirau. Tapi tiburau ragamnya ni kalan. Tapi wateka meringgai ayah. Tiba-tiba orang yang biasa dia lihat sudah hilang tanpa kejelasan yang jelas. Ini kena yang bakma ayu ragam yang ditaji. Yang biasa haji kalannya. Oh tayang. Ini tayang bak naik urang yang biasa ji kalannya nurinang yang tirai rumah baturan yang mutui itu tayang. Berapa terbungkamnya perasaan mereka. Berapa patahnya semangat mereka. Nyo ino yang paling bungi Allah Ta'ala tanya manusia tapi hanate hana utak. Yang tak fikir kok keluarga roh tapi kegok hana tak fikir. Ini adalah calon-calon manusia yang mengundang murka Allah. Hendak tengok bayang ni. Hendak tengok bayang padimna kesedihan. Long pribadi SD long kayatin. Manteng abia negui mudi. Sedih ni. Menyabit lagi dia punya perasaan. Punya kasih sayang. Tapi yang kita curahkan tok kepada keluarga rawat. Yakinkanlah. Kita calon-calon manusia yang mengundang malapetaka dalam kehidupan. Dan ada yang gepedih dah Allah Ta'ala laudip tanya. Dosa kita gara-gara anak dapat timang yatim. Yang susah tanya gepedih dah Allah Ta'ala laudip. Kalau saboji putra tunggu anak repu katakan. Menyaku contoh.
Gara-gara cangguk tamang la rumah, pakai tanya ngelako. Cangguk yang tukang dama. Maknanya putra, mungkin bisa jadi tanya sabai-sabai karulang rumah antara lako dengan perumah gara-gara masalah sepele. Pertanyaannya kenapa? Allah Ta'ala handubi sabo-sabo kesusahan apabila tidak berdasarkan dosa. Mungkin gara-gara dosa gedanya. Hantam pernah tagutu oleh yatim. Hantam pernah takecup oleh yatim. Hantam pernah tahan yatim. Anak mutuah kiban perasaan ke ketona tingkat putra nawa ke. Anak pernah. Dalam pandangan Rasulullah, yatim itu benar-benar sangat istimewa.